Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Faturrahman, NIM 191221066, mahasiswa STI Rahmania kelas 5 RSF Sungai Lilin, tentang bab 7 analisis Markovian. Baiklah, di sini saya langsung mengarahkan ke materinya, yaitu pengantar. Markov analysis, a technique dealing with probabilities of future occurrence with currently known probabilities. Numerous application in business, market share analysis, bad debt prediction, university enrollment prediction, Martian breakdown prediction. Jadi, saya di sini akan menjelaskan materi tentang analisis Markovian. Pengantar. Penerapan pemrograman dinamis untuk pemecahan suatu proses keputusan stokastik yang dapat dijabarkan oleh sejumlah keadaan yang terhingga. Probabilitas transisi antara keadaan dijabarkan dengan sebuah rantai Markov. Struktur imbalan dari proses ini juga dijabarkan oleh sebuah matriks dengan elemen-elemen individual yang mewakili pendapatan atau biaya yang dihasilkan oleh pergerakan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Tujuan dari masalah ini adalah menentukan kebijakan optimal yang memaksimumkan atau meminimumkan pendapatan atau biaya yang diharapkan dari proses tersebut di panjang tahap-tahap yang terhingga atau tak terhingga. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti, NIM 191221067, kelas 5 RSF Sungai Lilin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Rizky Faturrahman. Contoh petani. Setiap tahun di awal musim tanam, seorang petani menggunakan pengujian untuk memeriksa kondisi tanah. Bergantung pada hasil pengujian tersebut, produktivitasnya sawah tersebut untuk musim itu dikelompokkan sebagai baik, 1, sedang, 2, atau buruk (3). Selama bertahun-tahun, petani tersebut melihat bahwa produktivitas tahun sekarang dapat diasumsikan hanya tergantung tanah tahun lalu. Modal pemrograman dinamis tahap terhingga. Petani tersebut merencanakan untuk pensiun setelah 1 tahun. Optimalitas di sini didefinisikan sedemikian rupa sehingga petani tersebut mengakumulasikan pendapatan yang diperkirakan tinggi di akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranti dengan NIM 191221073. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Contoh petani. Petani tersebut perlu menentukan arah tindakan terbaik yang harus diikuti, gunakan pupuk atau tidak. Dengan diketahui hasil dari pengujian kimia keadaan sistem, proses optimalisasi akan didasari oleh maksimasi pendapatan yang diperkirakan. Petani tersebut juga tertarik untuk mengevaluasi pendapatan yang diperkirakan yang dihasilkan dari arah tindakan yang telah ditentukan setiap kali keadaan tertentu muncul. Misalnya, pupuk dapat digunakan setiap kali kondisi tanah buruk. Proses pengambilan keputusan dalam kasus ini dikatakan diwakili oleh kebijakan stasioner,
Setiap kebijakan ini akan dikaitkan dengan satu transaksi dan matriks pengambilan yang berbeda, yang pada umumnya dapat dibentuk dari matriks P1, P2, dan R2. Misalnya, untuk kebijakan stasioner yang menyatakan penggunaan pupuk hanya ketika kondisi tanah buruk, matriks transisi dan matriks pengambilan yang dihasilkan P dan R secara berturut-turut. Model pemrograman dinamis tahap terhingga. Petani tersebut merencanakan untuk pensiun setelah tahun. Optimalitas di sini didefinisikan pendapatan yang diperkirakan tertinggi di akhir tahun. Anggaplah K sama dengan 1 dan K sama dengan 2 mewakili itu arah tindakan alternatif dan tersedia bagi petani tersebut. Matriks P, K, dan RK mewakili probabilitas transisi dan fungsi imbalan untuk alternatif yang diketahui dalam contoh di atas. Kita dapat mengekspresikan masalah petani tersebut sebagai sebuah model pemrograman dinamis tahap terhingga sebagai berikut. Anggaplah bahwa jumlah keadaan untuk setiap tahap per tahun adalah M sama dengan 3 dalam contoh petani ini, dan didefinisikan model pemrograman dinamis tahap terhingga. Persamaan rekursif mundur yang mengaitkan F sama dengan dan FND1 dapat ditulis. Nama saya Tiara, NIM 191221-068. Di sini saya akan melanjutkan materi penjelasan dari Saudari Wiranti mengenai analisis Markovian. Model pemrograman dinamis tahap terhingga. Sebagai contoh, jika pupuk tidak digunakan, K sama dengan 1, maka V1 sama dengan 0,2 dikali 7 ditambah 0,3 dikali 3 ditambah 0,5 dikali 6 sama dengan 5,6. P2 sama dengan 0 dikali 3, 0,3 dikali 5 ditambah 0,5 dikali 1 sama dengan 3. P3 sama dengan 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Nilai memperlihatkan bahwa jika kondisi tanah ditemukan baik kondisi 1 di awal tahun, satu transisi diperkirakan menghasilkan 5,3 untuk tahun ini. Demikian pula jika kondisi tanah sedang buruk, pendapatan diperkirakan adalah 3,1. Selanjutnya ada model tahap tak hingga. Ketika akan menentukan kebijakan jangka panjang, optimum dari sebuah masalah keputusan Markov. Evaluasi didasarkan dari sebuah kebijakan berdasarkan maksimasi atau minimasi pendapatan biaya yang diperkirakan per periode transisi. Terdapat dua metode untuk memecahkan tahap tak hingga. Metode yang pertama yaitu enumerasi atau pendapatan lengkap. Dengan cara mengevaluasi setiap kebijakan, maka pemecahan optimum dapat ditentukan. Metode ini dapat digunakan jika kebijakan stasioner secara keseluruhan cukup sedikit untuk perhitungan praktis. Yang kedua yaitu metode literasi kebijakan, yaitu menentukan kebijakan optimum dengan sejumlah kecil literasi. Sekian, terima kasih.